Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita bersyukur kepadanya dan meninggikan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat hidup yang Kau berikan. Ditinggikanlah Engkau, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah satu-satunya penyelamat. Terima kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Karyaku Channel. Marilah kita memperdengarkan pesan firman Tuhan bagi kita yang akan menuntun kehidupan kita, yang terdapat dalam Bilangan pasal 20 ayat 1-13. Perikopnya dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah Musa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa engkau membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Firman Tuhan kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternak. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun,
karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah air mata Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dapat mengambil tema dari sini, yaitu tentang tekun dan sabar. Berbicara tekun dan sabar, kebanyakan orang tidak sanggup untuk menjalankannya. Hanya ungkapan di kata saja tekun dan sabar enak. Kita ambil satu contoh, yaitu seekor binatang laba-laba merupakan hewan pemangsa. Biasanya mangsa utamanya adalah serangga. Laba-laba pintu jembatan, ya, adalah yang berukuran 2-4 cm. Warnanya kecoklatan atau hitam tergantung jenis badannya, kekar, bulus, dan tipis. Laba-laba itu adalah pintu jebakan hidup di tempat yang hangat. Binatang yang berkaki 8 ini bisa ditemukan ya mungkin di daerah Tiongkok, Jepang, Australia, Amerika Selatan, dan Afrika. Binatang ini hidup di dalam sarang berbentuk lubang yang dibangun di dalam tanah. Lubang itu mungkin memiliki tutup yang berbentuk pintu atau pipi. Laba-laba adalah pintu jebakan aktif di dalam kondisi malam hari. Ia menunggu mangsa di balik pintu yang sedikit terbuka. Ketika mangsa sudah berada dekat pintu, laba-laba melompat keluar dari balik pintu. Ia menangkap mangsanya dan membawanya masuk ke dalam lubang. Dalam kehidupan kita ini, saudara terkasih, tidak saja butuh ketekunan, namun juga kesabaran. Kita lihat Musa tekun menghadapi Raja Firaun dari Mesir, tetapi kehilangan kesabaran menghadapi orang-orang yang dipimpinnya. Tuhan memberikan perintah tentang apa yang harus Musa dan harus dilakukan secara mendetail. Namun Musa tidak melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Kekesalan dan kemarahan Musa terhadap orang Israel menyebabkan ia kehilangan kendali atas dirinya. Ketekunan dan kesabaran harus berjalan beriringan jika kita ingin bertumbuh secara rohani dengan baik. Dengan kata lain, kita harus tekun dan sabar. Maka kesabaran berhubungan dengan pengendalian diri dan ketekunan berhubungan dengan daya tahan seorang menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Dalam menghadapi dan menjalani berbagai aktivitas kehidupan kita, dalam hal apakah kita kurang sabar dan tekun sehingga tidak tahu kurang dapat mencapai apa yang seharusnya menjadi tujuan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk membangun ketekunan dan kesabaran dalam hidup kita lewat berbagai peristiwa. Marilah kita belajar terus-menerus tekun. Sama yang diperhadapkan dengan situasi dalam konteks Bilangan 20 ayat 1-13. Mari kita memiliki kesabaran dan ketekunan, menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta mentaati perintah dan menjalankan perintah itu sesuai dengan yang diperintahkan. Tidak gampang memang saudaraku, tetapi mari kita minta Roh Kudus, roh kemampuan untuk semua itu. Tidak ada kekuatan kita sebagai manusia untuk menjalankan sabar dan ketekunan itu. Tetapi mari dengan rendah hati
mengizinkan roh Tuhan itu bertata dan bernaung di hati kita, supaya Dia yang mengkontrol hidup kita, memampukan mencakapkan kita. Jadi mari saudaraku, kita serahkan saja hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Dia yang menuntun terus-menerus hidup kita, supaya kita berkemenangan dalam menjalani kehidupan ini. Demikian pesan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita, dan bila kiranya kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Sampai jumpa di konten berikutnya. Shalom.